Halo guys, balik lagi di 1080 channel. Di awal film kita dipertontonkan Bob sedang membeli perlengkapan untuk merawat luka dan mempersiapkan misi dalam mengungkap fakta yang sebenarnya. Tetapi pemilik toko tersebut menyadari bahwa orang yang ada di depannya adalah seorang buronan dan kasir tersebut mencoba menghubungi polisi. Selanjutnya, Bob dengan cepat mencegahnya dan terjadi insiden kecil saat seorang laki-laki menodongnya. Dan inilah episode ketiga. Selanjutnya, Bob memulai misinya untuk mencari tahu siapa yang telah menjebaknya. Bob memulai misinya dengan mengintai Kapten Johnson dan menghubunginya. Kemudian Bob menanyakan perihal kejadian yang menimpanya dan siapa saja yang telah menjebak Bob dalam masalah ini. Tetapi, Kapten John tidak memberikan jawaban. Kemudian Bob memberitahukan kepada Kapten Johnson. Kapten Johnson masih hidup karena istri dan anak Bob masih hidup. Dan Bob menembak HP yang dipegang Kapten Johnson. Kemudian di tempat lain, Kapten Johnson sedang memberikan ceramah singkat kepada orang-orang yang telah menjebak Bob. Dia menjelaskan, Bob adalah ancaman yang nyata, dan kemampuan Bob yang dikuasainya adalah berburu dan membunuh. Dia akan menargetkan orang-orang yang telah menjebaknya dalam target buruan Bob. Selanjutnya terlihat istri Bob sedang berbelanja sambil menerima telepon dari Bob. Tetapi, di sana juga terlihat para agen FBI yang sedang melacak keberadaan Bob dari sambungan telepon tersebut. Dan tiba-tiba istri Bob tertabrak seseorang yang membuatnya terkena tumpahan kopi. Berikutnya, dia mencoba membersihkannya di dalam toilet sambil dijaga oleh agen FBI. Dan ternyata, di dalam toilet Bob Lee Swagger sudah menunggunya dan mereka saling menyapa. Kemudian keberadaan Bob diketahui oleh Johnson berkat alat pelacak suara yang mereka analisa. Tiba-tiba agen FBI mendobrak pintu, tetapi Bob langsung menghilang dari dalam sana. Selanjutnya, terlihat di kantor FBI, istri Bob memberitahukan kepada agen Memphis tentang informasi yang diberikan Bob, yaitu Kyle Timmons, polisi yang menjadi pahlawan karena telah mencoba menembak Bob. Karena kenyataannya bukan Kyle Timmons lah yang menembaknya, tetapi si Jack Penn. Selanjutnya, agen Memphis meminta izin kepada atasannya untuk menyelidiki Timmons, polisi korup yang menjadi pahlawan. Dan scene berpindah ke dalam bar. Di sana agen Memphis menyamar untuk menemui Timmons. Dan dia menginterogasi Timmons hingga membuat Timmons tak berkutik sama sekali. Kemudian pamit pergi meninggalkan agen Memphis. Selanjutnya scene berpindah ke rumah sakit, di mana Bob sedang menemui teman lamanya dan meminta bantuan kepada temannya tersebut. Bob meminta sesuatu yang hanya bisa dikeluarkan oleh rumah sakit. Tetapi, teman Bob terlihat tidak berkenan memberikan bantuan, dan pada akhirnya tetap memberi bantuan kepada Bob Lee Swagger. Dan di sana terlihat seorang polisi menyadari keberadaan Bob. Kemudian, polisi itu melaporkan kepada polisi lain sehingga jalan keluar rumah sakit tersebut langsung diblokade. Tetapi Bob berhasil lolos dengan mengelabui petugas menggunakan helm full face-nya. Scene berpindah ke rumah Timmons, polisi korup yang sedang diinterogasi oleh si Jack Penn dengan posisi pistol menempel di kepalanya. Tentu hal itu dilakukan Penn agar terlihat Timmons bunuh diri. Sambil Penn bertanya apa yang Timmons bicarakan kepada agen Memphis di dalam bar. Selanjutnya, terlihat Timmons dieksekusi oleh si Penn. Kemudian terlihat di apartemen Memphis, dia baru pulang dari pekerjaannya, dan Bob sudah menunggu di sana. Bob menceritakan bahwa dia dijebak oleh Isaac Johnson, dan sekarang dia sedang mencari tahu penembak yang sebenarnya. Sehingga Bob membutuhkan bantuan dari Memphis. Kemudian scene berpindah ke dalam hutan, di mana Bob sedang berburu seekor rusa. Kemudian terlihat dia sedang mempersiapkan rencana dengan rusa tersebut.
Dan terlihat di minimarket, Bob dengan sengaja membuka penyamarannya, sehingga membuat penjaga toko menyadari bahwa orang yang ada di depannya adalah seorang buronan, dan melaporkan hal tersebut kepada polisi. Dan benar saja, di kantor FBI, Kapten Johnson dan agen di sana memastikan bahwa itu adalah Swagger. Selanjutnya, Kapten John memerintahkan si Jack Penn untuk memburu Swagger. Di sisi lain, Kapten John sembari mendatangi istri Bob untuk menanyakan ada apa di gunung yang menjadi tempat persembunyian Bob. Istri Bob kemudian menjawab ada pondok milik teman Bob. Dan Kapten Johnson pergi begitu saja, sambil memberitahukan kepada si Penn bahwa di sana ada sebuah pondok tempat persembunyian Bob Lee Swagger. Selanjutnya Penn sudah berada di lokasi itu, tetapi Penn merasa takut untuk diburu oleh Bob Lee Swagger dan mengurungkan niat untuk memburu Bob. Di sisi lain, Kapten Johnson bersama dengan FBI juga menuju ke sana, yaitu menuju tempat Bob berada, dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan pasukan penyerbu dari FBI. Tetapi, di dalam dia tidak menemukan apapun, hingga tiba-tiba Bob menghujani tembakan kepada mereka dari jarak jauh. Selanjutnya, Kapten Johnson membalas tembakan tersebut, sehingga membuat ledakan yang cukup besar, dan kemudian tim forensik menemukan bukti bahwa Bob sudah tewas dengan menemukan sisa rambut Bob dan pen titanium yang ada di pinggang Bob. Tetapi terlihat agen Memphis yang tidak puas dan menatap penuh curiga kepada Kapten Johnson. Kemudian scene berpindah ke rumah istri Bob. Istri Bob sedang membaca berita tentang suaminya yang sudah tewas. Terlihat juga anaknya yang mempertanyakan apakah ayahnya sudah tewas. Dan istri Bob menanyakan kepada anaknya yang diketahui tentang cerita yang pernah diceritakan ayahnya. Dan anaknya menjawab bahwa ayahnya harus menjadi seorang hantu. Dan disinilah episode 3 berakhir.